Hai, di video kali ini kita akan memperbaiki untuk form pemesanan ya. Nah ini, jadi nanti kita akan buat pada saat user masukkan data-datanya, nanti di sini muncul hasil perhitungannya ya, sebelum datanya disimpan. Tapi sebaiknya kita ganti judulnya dulu ya, karena nanti kita akan buat ubah supaya kita tahu kita lagi berada di ubah atau lagi berada di form tambah ya. Form Oh ini salah judul ya. Form tambah pemesanan. Ini juga akan kita ganti di bagian wisata ya. Untuk create, ini berarti form tambah wisata. Untuk edit, ini form ubah ya. Kemudian Ctrl K W supaya semuanya close ya. Kemudian minimize. Jadi kalau saya kembali ke wisata, tambah, form tambah, ubah, form ubah ya. Kembali ke pemesanan. Di sini kita akan rubah sedikit ya di bagian formnya. Kalian buka kembali pemesanan, create di wisata ya, di sini. Ya jadi ini nantinya pada saat user mengakses formnya itu tidak langsung otomatis terpilih ya. Kita tambahkan dulu sebuah option dengan value-nya kosong. Pilih paket wisata. Kemudian di bagian ini ya, ini langsung kita isi saja nilainya 1 ya, karena dia minimal 1. Ini juga kita tambahkan. Jadi kalau saya refresh, muncul ya. Kemudian kalau kemarin di materi JavaScript, untuk data harga per hari dan harga per orang, untuk masing-masing paket itu kita menggunakan hardcode ya, yaitu nilainya kita tulis di JavaScript. Kalau sekarang kita tidak bisa melakukan hal seperti itu karena nilainya dia dinamis ya, disimpan di database. Nilainya bisa berubah-ubah. Oleh karena itu pada saat kita mengganti paket, nanti kita harus juga bisa mendapatkan harga per hari dan harga per orang. Jadi di sini ya, ini saya enter. Kita tambahkan sebuah atribut data. Ini ya data. Kemudian nama datanya mau apa? Nama datanya misalkan ini hari ya. Atau harga ya. Harga hari. Ini harga underscore per underscore hari ya. Sesuai di database ya. Kemudian ini copy lagi. alt shift bawah, ini kita rubah jadi orang. Jadi nantinya kalau kita pilih paketnya, kita akan ambil dua data ini. Nanti kan tinggal dikali dengan jumlah hari dan jumlah orang. Ini di save ya, save, kita refresh. Sekarang kita akan buat sebuah function di sini ya, onChange. Jadi pada saat user memilih paket, kita akan menjalankan sebuah function hitung. Ini bisa kalian copy. Dan kita buka JavaScript di sini, script function hitung. Yang pertama kita akan ambil wisata ya. Jadi let wisata sama dengan dokumen titik get elemen by ID. Tadi nama ID-nya itu ini ya, wisata ID.
Kemudian LTC bawah ini jumlah hari ya. Jumlah hari itu ini ya, nama ID-nya. Jumlah hari, tapi kalau ini kita akan ambil value-nya. Karena kita mau kali nanti ya. Oh, ini value tidak pakai buka kurung ya. Kemudian LTC bawah ini untuk jumlah orang ya. Ini jumlah orang. Kemudian sekarang bagaimana caranya kita harus bisa mengambil harga per hari dan harga per orang. Kita buat lagi di sini. Let, misalkan ini select wisata, kita buat variabel baru. Select wisata. Itu kita ambil dari wisata. Kemudian titik options ya. Dan di atas itu ada banyak option ya. Ya ini kan ada beberapa option. Kemudian wisata titik, yang kita ambil itu adalah indeksnya. Selected index, karena di array berarti kita bisa ambil indeksnya. Sekarang tinggal kita ambil harga per hari ya. Let harga per hari itu diambil dari selected wisata, kemudian kita ambil atributnya, get atribut. Kemudian nama atributnya apa? Nama atributnya tuh ini ya, data harga hari ya. Ini kita copy, alt save, bawa. Ini kita ganti jadi harga per orang. Ini harga orang ya. Kalian coba kita konsol log ya. Konsol titik log. Ini harga per hari. Ini harga per orang. Coba kita inspect dari kanan, inspect konsol, ini kita refresh. Jadi kalau saya ganti paketnya, paket A, ini sudah muncul ya harganya. Saya ganti lagi paket B, ini juga muncul. Saya ganti lagi paket C, muncul ya. Ini nol ya, karena saya tidak pilih paket. Kemudian kalau tadi kan dia nol ya, ada kondisi di mana dia nol, gara-gara saya tidak pilih paket. Berarti di sini kita harus buat kondisi, jangan sampai user salah belum pilih ya. If ini kita copy saja ini. Kalau indeksnya lebih dari 0, baru ini dijalankan ya. Ini kalian cut. Coba kita refresh lagi supaya hasilnya tidak nol ya. Konsol, kalau saya pilih paket A, dia muncul ya. Tapi kalau saya kembali pilih paket wisata, ini tidak muncul. Ini sudah bisa dihapus ya. Sekarang kita tinggal hitung. Let total harga per hari, harga hari ya, sama dengan berarti harga per hari kita kali dengan berapa orang yang ikut, berapa hari ya. Kemudian tinggal alt shift bawah, ini kita ganti harinya. Sekarang kita ganti jadi orang. Yang terakhir itu total keseluruhannya. Let harga total saja. Harga total sama dengan berarti ini ditambah dengan ini. Coba kita konsol log ya.
console titik log harga total. So kita refresh, kita inspect lagi. Ini berarti 250.000 ya, kan 100.000 ditambah 150.000. Kalau ini berarti 450.000. Ya sudah sesuai ya. Sekarang yang jadi masalah itu kalau ininya berubah. Kalau ini berubah, ya ini harusnya datanya juga berubah ya. Berarti di formnya kita perlu juga memanggil function hitung pada saat user mengganti inputannya ya. Di sini on input panggil function hitung. Copy lagi, paste lagi di sini. Nah, kita refresh lagi. Klik lagi inspect, pilih console, kita ganti paketnya 250.000. Kalau kita ganti jumlah orangnya berapa, ini juga otomatis berubah ya. Kalau saya ganti di sini, ya dia juga berubah ya. Sekarang tinggal data-data hasil perhitungannya kita cetak di bawah sini ya. Di sini ya, sebelum simpan kita cetak dulu ya. Ini kita bisa cetak menggunakan alert saja. Bootstrap Ctrl K, cari alert ya. Ini pilih alert, pilih saja yang pertama. Ini kalian copy dan paste di sini. Kemudian ini kita gunakan H6 ya. Rincian biaya. Titik 2. Dan P ini jangan lupa kelas MB0 ya. Yang pertama itu harga hari ya. Total harga hari. Kemudian titik 2 RP. Kemudian di sini harga orang ya. Nanti RP-nya berapa. Tapi di sini kita harus kasih ID ya. Gunakan span dan ID. ID-nya harga hari ya. Ini bisa kita copy. Kita paste di sini harga orang. Dan terakhir ini berarti total ya. Total keseluruhan. Ini harga total saja. Save. Kita refresh. Ini dia muncul ya. Ini kita isi dulu defaultnya dia 0 ya. 0 0 0. Save. Nah, kita refresh 0 ya. Nanti kalau pada saat kita ganti-ganti ini harganya muncul di sini ya. Berarti tinggal kita ambil ini ID-nya apa. Baru kita cetak ya. Di sini ini bisa dihapus. Jadi langsung saja dokumen titik get element by ID yang ID-nya ini ya. Harga hari. Ini karena dia hanya teks, jadi tidak perlu pakai inner HTML ya. Langsung saja inner text. Kecuali kalian mau cetak HTML-nya ya. Kemudian ini kita langsung saja pakai number format ya. Number format buka kurung, kita panggil ID ini besar ya. Baru kita format ya, format dari sini harga hari ya ini.
Coba kita refresh, kita lihat hasilnya. Kalau saya ganti paket wisatanya paket A, ini tidak muncul. Number format is not defined. Ini tambahkan new ya. Kita refresh, kita ganti paket A. Number format is not defined. Ini tambahkan INTL ya. INTL ini titik number format. Coba refresh lagi, kita pilih paket wisata ya, ini sudah muncul ya. Tinggal ini kita copy si file T bawah. Untuk harinya kita ganti sekarang jadi orang, ini juga jadi orang ya. LT sih bawah lagi. Ini tadi saya lupa ya, nama ID-nya apa. Nama ID-nya adalah harga total ya. Ini harga total ya. Ini tuh harga total. Sekarang kalau saya refresh, kalau saya pilih paket A, muncul ya 150.000, 100, kalau ditambahkan 250.000. Kalau saya ganti, ya ini langsung berubah ya. Ini kalau saya ganti juga, dia otomatis berubah ya. Tinggal kita simpan, misalkan simpan. Ya, data berhasil ditambahkannya. Berikutnya kita tinggal buat ini, ubah, edit ya. Jadi kembali ke sini, ini kalian bisa close ya. Ctrl B, kita buat di sini file baru, new file, edit titik php. Untuk edit ya sama seperti wisata ya, kita copy semuanya dari create. Ctrl A, copy, paste, save. Kita scroll ke atas. Nah ini kita ganti judulnya form, ubah, ini pemesanan ya. Ini juga ya, create. Ya untuk ubah sama seperti di wisata, kita akan ambil ini ID-nya 1 di sini ya, dollar ID sama dengan dollar underscore get ya, karena dikirim lewat URL ID. Kemudian ini kita copy saja dari wisata ya, supaya lebih gampang. Ya ini bisa kalian copy, kita paste di sini. Cuma kita ganti tabelnya ya. Ini tabel pemesanan. Kita refresh, harusnya tidak ada error ya. Coba kita cetak dulu nama lengkapnya. Value. Kemudian di sini PHP kontrol spasi supaya muncul ya. Pilih yang echo. Data, kemudian nama. Kita refresh, mencari namanya. Ini tadi Marlin 1, 2 ya, jumlah hari 1, jumlah orangnya 2. Ini saya enter ya. Ini kalian copy, kita ganti nih value-nya 1, Ctrl D supaya langsung berubah juga di bagian bawah ya. Ini tinggal kita ganti jadi jumlah orang, dan di sini jumlah hari. Ini harusnya berubah, ini jadi 1, ini jadi 2. Ya, sudah berubah ya. Sekarang tinggal bagaimana supaya paket wisata ini otomatis terpilih ya. Sesuai di sini, ini kan paket A.
Jadi bagian sini kita tambahkan sebuah operator ternary ya, PHP echo, dan kita cek data dari wisata ID. Data ini diambil dari sini ya, jadi diambil dari database pada tabel pemesanan. Kita cek apakah dia sama dengan sekarang. Kalau ini diambil dari tabel, ini copy saja yang ini ya. Ini dari tabel wisata ya. Kalau sama, kita selected. Kalau tidak, abaikan. Save. Kita refresh. Ya, ini sudah terpilih ya, paket A. Kemudian yang masalah sekarang, ya ini belum terhitung. Seharusnya kan dia sudah otomatis muncul nilainya. Berarti tinggal kalian panggil ini function hitung. Ini kan sudah kita buat. Ini akan jalan pada saat user melakukan perubahannya pada inputan. Dan ini juga akan jalan pada saat kita load filenya. Sekarang kita refresh. Kita scroll ke bawah, ya datanya sudah muncul ya. Kalau misalkan saya rubah paketnya jadi paket B, ya ini juga berubah ya. Jadi sudah tidak ada error. Sekarang kita ganti untuk penyimpanannya. Dia diarahkan ke sini ya. Update. Save. Kita buat lagi filenya. New file update.php. Untuk update ya kalian ambil dari store ya. Oh ini saya lupa ya, harusnya kita kirim juga ID pemesanan ya, sama seperti di wisata ya. Kita kirim di sini, input tipenya hidden, name-nya pemesanan ID. Pemesanan ID itu kita ambil dari PHP kontrol spasi tab dari data ya. Data itu yang di sini. Pemesanan ID. Atau kita lihat ya. Input tipe teks. Kalau saya refresh muncul ya ID-nya 1, sesuai di sini juga ID-nya 1. Kita kembalikan. Jadi input tipe hidden. Dan di sini berarti kita harus tangkap ya. Kita harus tangkap pemesanan ID. Ini pemesanan ID. Cuman query-nya harus kita ganti ya. Query di sini harus kita ganti. Ini bukan insert into. Ini supaya cepat ya, kita copy saja dari sini. Nanti kita edit. Copy saja yang ini dari update wisata ya. Kita ganti nih. Tapi ini nama tabelnya adalah tabel pemesanan. Kemudian ini bukan wisata ID, tapi dia pemesanan ID ya. Sekarang tinggal kita ganti nih. Wisata ID. Berarti di sini juga wisata ID. Dia nama, berarti ini nama. Ini jumlah hari. Ini juga berarti jumlah hari. Koma ya, koma. Ini kurang 2 ya. Jumlah orang. Ini jumlah orang. Yang terakhir itu jumlah hari, jumlah orang, dan total keseluruhannya. Ini total keseluruhan. Tapi jangan lupa ini hapus komanya ya. Karena yang terakhir itu tidak pakai koma. Ini data berhasil ditambahkan, ini data berhasil diubah ya. Save. Kita coba simpan. Kita refresh dulu.
Ini kita ganti paketnya jadi paket C, ini kita tambah jadi 3, ini kita rubah jadi 4 ya. Kita simpan. Data berhasil diubah. Ini sudah berubah. Jadi ubahnya sudah berhasil ya, tinggal ini delete. Ini delete, ini kita close. Ini lebih gampang lagi. Tinggal kalian copy saja dari wisata. Copy filenya, paste di pemesanan. Ini wisatanya. Ini kalian Ctrl D ya. Kita rubah jadi pemesanan. Ini data berhasil dihapus, tidak perlu dirubah. Ya ini juga tidak perlu dirubah. Sekarang coba kita refresh, kita hapus datanya. Data berhasil dihapus, hilang ya. Ini kita hapus juga. Jadi CRUD di bagian pemesanan ini sudah berfungsi ya. Ini kita tambah data ya, karena kita mau nanti hitung di dashboard ya. Paket B kita tambah lagi ya. Paket A. Ini 2, ini 3. Ini untuk paket C. Satu-satu ya. Ya, sekian untuk video kali ini.